Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Ya, pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk panen terong yang sudah kita tanam beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang buahnya sudah lumayan, bahkan ini udah terlambat sih sebenarnya. Ya, nanti kita akan panen terong ungu yang ini ya. Jadi buahnya ini hampir satu pohon itu 8 sampai 9 ya, 8 sampai 9 buah. Kemudian ada beberapa terong asam nanti yang akan kita panen juga. Ada yang sudah matang sih, walaupun belum banyak. Oke pemirsa, mumpung belum terlalu panas, masih agak-agak gimana gitu lah, panasnya masih belum terlalu menyengat banget. Kita ambil dulu ya terongnya. Cabenya nggak ada ya? Cabenya masih belum banyak banget. Iya pemirsa, jadi terong ini sejak dia masih kecil, memang dia dipupuknya menggunakan pupuk organik cair ya. Pupuk organik cairnya itu campur-campur pemirsa. Jadi tidak hanya satu jenis yang saya pakai. Di awal-awal ini menggunakan POC kohe kambing fermentasi, kemudian tahap berikutnya, pemupukan tahap berikutnya itu saya memberikan POC dari lindi ya, air lindi. Nah, tidak hanya dua jenis itu saja. Saya ini juga, tanaman terong ini juga diberikan pernah diberikan pupuk organik dari darah sapi juga pernah. Jadi macam-macam ya pemirsa ya. Ini kalau melihat perkembangannya, memang jadinya agak-agak terlambat sih, seperti kalau melihat pertumbuhannya pemirsa, karena mungkin tanaman terong ini saya gunakan sebagai kelinci percobaan terhadap beberapa pupuk organik. Jadi pertumbuhannya itu agak terhambat. Nah, jadi ini pengalaman pemirsa ya. Pengalaman untuk kita kalau misalnya bertani menggunakan pupuk organik pun harus bijaksana. Harus bijaksana. Jadi ini contohnya nih ya. Nah, ini pohon yang ini nih. Aduh. Ya. Pohon yang ini ini contohnya nih. Pohon yang ini dia stuck. Gara-gara di awal-awal memang diperlakukan dengan tidak bijaksana. Karena uji coba pupuk organik cair yang saya berikan. Walaupun memang dia akhirnya juga ya berbuah begini ya, cuman kayaknya tanaman segini kecil, segini kerdil terus berbuah gitu tuh lucu aja sih, nggak normal kelihatannya. Walaupun memang umurnya sudah sepantasnya untuk waktunya berbuah. Jadwal dia berbuah gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk kalau untuk dilihat-lihat untuk tanaman pot yang kerdil-kerdil cakep nih sebenarnya. Terongnya kecil tapi berbuah banyak gitu kan. Ya, jadi itu ya pemirsa ya, saya ingin menyampaikan di konten ini bahwa walaupun pupuk organik yang diberikan atau yang digunakan, kita harus tetap bijaksana dalam memberikan pupuknya ya, tidak serampangan, tidak waton, tidak asal gitu ya. Nah, ini adalah bukti yang sudah saya alami sendiri bahwa ketika memberikan pupuknya serampangan, sembarangan,
Ya begini nih jadinya, ada berapa pertumbuhan tanaman yang memang di luar di luar normal walaupun akhirnya juga berbuah ya. Oke, sekarang kita ambil dulu buahnya yang sudah tua-tua, yang sudah pantas untuk dipanen. Dan nanti kita habis ini nanti kita pangkas sedikit, kemudian kita kasih nutrisi ya. Tipsnya pemirsa hari ini adalah jangan lupa ketika pemirsa sudah mengambil buah dari tanaman, yaitu entah itu terong, kemudian cabai atau tanaman yang lainnya, jangan lupa kasih dia nutrisi ya. Ambil buahnya, pangkas sedikit, kemudian berikan nutrisi. Oke pemirsa, ini adalah nutrisi yang saya berikan setelah panen ya. Ini pupuk organik cair yang dari lindi ya, air lindi yang sudah kita panen beberapa waktu yang lalu ya. Kita kasih air lindi dulu, kemudian untuk menetralisir sedikit keasaman pupuk organiknya, tadi saya campurkan 1 sendok makan kapur dolomit ya di sini, langsung di sininya. Baik pemirsa, jadi karena kita mengambil buah dan tidak menyisakan sedikit pun bagian buah dari tanaman untuk kembali ke tanah, jadi mau tidak mau harus kita berikan nutrisi ya, nutrisi yang dari lindi ini. Sebenarnya lindi ini juga hasil dari fermentasi bekas-bekas buah ya. Kita berharap nanti dari dari pemberian nutrisi hasil fermentasi daun dan sisa-sisa buah ini akan bisa mengembalikan kondisi tanaman kita menjadi lebih fit lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita biarkan tanaman menjatuhkan buahnya sendiri, kemudian daunnya sendiri ke tanah, itu sebenarnya adalah cara tanaman untuk mengembalikan nutrisi ke dalam tanah yang kemudian akan dikembalikan juga untuk tanaman itu sendiri. Nah, kadang-kadang kita kan mengambil seluruh dari buah gitu kan, seluruh dari bagian tanaman ya yang berbuah-buah, dan tidak satupun yang kembali ke bagian tanamannya. Makanya kita perlu membuat pupuk itu tadi. Itu intinya. Oke pemirsa, ini hasil panen kita hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.